Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Keuangan Islam B. Di sini saya bernama Dwi Asmarani Ramdhani dengan NIM 2010116005 akan menampilkan video mengenai konsep dari investasi syariah. Yuk teman-teman boleh disimak video berikut ini. Seperti yang Anda lihat, gambar di sini adalah seorang individu yang ingin berinvestasi di bidang syariah. Nah, tapi seperti apa sih investasi syariah itu? Apakah investasi syariah ini memberikan banyak berkah atau berapa besar imbal hasil daripada investasi syariah ini? Halo teman-teman, udah disimak kan video tadi? Nah, apakah benar investasi syariah dapat membawa keberkahan? Yuk simak video selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut apa itu konsep dari investasi syariah. Nah, sebelum mengetahui apa itu investasi syariah, teman-teman tahu nggak apa itu investasi? Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu investasi? Sekarang, apa sih investasi syariah itu? Investasi berbasis syariah merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Nah, dalam aktivitas muamalah, selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariah, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. Dengan aturan seperti itu, akan memberikan keleluasaan investor dan pengelola investasi untuk berkreasi, berinovasi, dan berakselerasi dalam pengembangan produk maupun usahanya. Nah, selanjutnya ini ada dasar hukum investasi yang dianjurkan dalam Islam. Salah satunya terdapat pada Quran surat Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighoz wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat, karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat, seperti kegiatan investasi ini. Selanjutnya ada aspek-aspek yang harus ada di dalam investasi syariah. Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam investasi menurut perspektif Islam. Yang pertama ini ada aspek material atau finansial. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Nah, yang kedua ini ada aspek kehalalan. Artinya, suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram.
Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan seperti sikap dan perilaku destruktif atau darurat secara individu maupun sosial. Yang ketiga ada aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Nah, yang terakhir ini ada aspek pengharapan kepada ridha Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Selanjutnya ada Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2019 yang mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi. Nah, yang pertama itu ada maisir, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya. Yang kedua ada goror, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun penyerahannya. Yang ketiga ada riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak. Yang keempat ada batil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya. Yang kelima ada bai madum, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki. Yang keenam ada iktikar, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat atau barang pokok pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal. Yang ketujuh ada taglir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Yang kedelapan ada gaban, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang objek yang dipertukarkan dalam suatu akad baik segi kualitas maupun kuantitas. Yang kesembilan ada talaqi al-rukban, yaitu merupakan bagian dari gaban, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak menjual tidak mengetahui harga tersebut. Yang kesepuluh ada tadlis, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Yang kesebelas ada gis, merupakan bagian dari tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan. Yang ke-12 ada tanajus atau najis, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Yang ke-13 ada darar, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Yang ke-14 ada riswa, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan yang batil sebagai sesuatu yang benar. Yang terakhir ada maksiat dan zolim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah. Selanjutnya ada akad-akad syariah dalam investasi. Yang pertama ada akad musyarakah atau syirkah atau perkongsian, yaitu perjanjian akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Yang kedua ada mudharabah atau qirat, yaitu perjanjian atau akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Yang ketiga ada ijarah atau sewa atau jasa, yaitu perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk membinakan hak guna atau manfaat atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Yang keempat ada kafalah, adalah perjanjian atau akad antara pihak menjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Yang terakhir ada wakalah. Wakalah adalah perjanjian akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.
Nah, tentunya akad dalam dunia investasi ini tidak terbatas pada akad yang ada tersebut. Namun masih banyak lagi akad yang dapat diimplementasikan pada sektor bisnis dan investasi ini. Terlebih saat ini perkembangan zaman sudah begitu cepat, khususnya dalam sektor investasi. Selanjutnya, risiko investasi syariah. Dalam investasi syariah, risiko tidaklah serupa dengan ketidakpastian atau uncertainty. Keduanya merupakan istilah yang serupa tapi tidak sama. Keserupaan keduanya terletak pada pengertian mengenai adanya suatu kejadian yang belum pasti di masa yang akan datang. Untuk istilah uncertainty, ketidakpastian tersebut merujuk pada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, yang tidak diperkirakan, atau unexpected risk. Sedangkan risiko dalam hal ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat diperkirakan atau expected risk. Selanjutnya, perbedaan keduanya terletak pada estimasi atas ketidakpastian tersebut. Unexpected risk dalam uncertainty kemungkinan muncul lebih dari satu, namun probabilitas kemunculannya tidak dapat diketahui secara kuantitatif. Sedangkan risiko tingkat ketidakpastiannya dapat diukur secara kuantitatif. Nah, apa sih perbedaan investasi syariah dan non-syariah? Nah, yang pertama itu ada di dalam akad atau perjanjiannya. Akad atau perjanjian dalam investasi syariah meliputi akad kerjasama atau musyarakah, sewa menyewa atau ijarah, dan bagi hasil atau mudharabah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akad tersebut hanya ada pada investasi syariah, sedangkan untuk investasi non-syariah atau konvensional, tidak ada peraturan yang memperhatikan halal atau haram dalam membuat kesepakatan. Nah, yang kedua ini ada dalam pengawasannya. Badan pengawasan di investasi berbasis syariah dan non-syariah juga berbeda. Investasi syariah diawasi oleh sebuah Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan instrumen syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya juga ada perbedaan dalam tujuan investasi. Dalam investasi syariah memiliki tujuan perolehan kembali atau return, namun investasi syariah juga memiliki tujuan socially responsible investment atau SRI. Hal ini tentu saja berbeda dengan investasi non-syariah yang hanya memiliki tujuan untuk mendapatkan return sebesar-besarnya. Nah, yang terakhir ini ada dalam mekanisme transaksinya. Investasi non-syariah memiliki mekanisme pembagian keuntungan yang dihitung dari perkembangan suku bunga. Sedangkan syariah, pembagian keuntungan dihitung berdasarkan ketentuan syariah Islam dan kesepakatan bersama. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa konsep dari investasi syariah? Nah, di sini aku juga mau jelasin kesimpulannya. Dasar prinsip investasi syariah adalah semua bentuk investasi pada dasarnya adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan yang terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun caranya atau prosesnya, yaitu kegiatan yang mengandung gharar, maisir, riba, tadlis, talakli, ruban, tagrir, gaban, darar, riswah, maksiat, dan zalim, sehingga dengan berinvestasi syariah dapat membawa keberkahan karena terhindar dari kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan kenapa investasi syariah dapat membawa keberkahan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.